Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham GJTL, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. GJTL, oke? Seperti biasa saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma ya. Oke, kita mulai dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat Senkou Span Bank-nya flat, terus A-nya ini agak turun, Kijun Sen-nya flat, dan Tenkan Sen-nya turun. Jika di atas candle, secara keseluruhan ini apa? Ini adalah sideway, oke? Di mana resistennya adalah di sini 1030 dan supportnya ada di sini 320, oke? Nah, jadi monthly ini adalah sideway. Next kita zoom di weekly. Nah, weekly ini udah jelas ya. Ini udah jelas ini adalah bearish. Bearish trend ini bearish terkoreksi saja, oke? Nah, jadi ketika dia bisa break low di sini, dia akan lanjut penurunannya, oke? Next kita zoom di daily. Daily ini lebih cenderung ke sideway ya. Tapi sama seperti di weekly, kalau misal dia bisa tembus 610, artinya dia akan melanjutkan tren penurunannya, oke. Nah, jika sudah kita mau coba cek secara ini, highlight wave, kita gabungin sama momentum. Di sini mungkin, kita bisa lihat, ini adalah satu. Duanya kecil, terus satu 2 3 4 5 tiganya agak panjang, terus empatnya lumayan besar, dan 5 agak pendek, oke? Nah, ini adalah satu 2 3 4 5. Terus penurunannya apa? Kalau kita lihat ya sekilas, ini kayak bisa A, B, C, atau W, X, Y kan. Tapi kalian perlu perhatikan ini nih, pas kenaikan corona. Nih, saya zoom ya di daily. Nah, ini apakah impulsif? Kalau yang naikkan corona, oke? Ini bukan, kalau menurut saya. Ini adalah A, B, C. Di mana ini baru A, ini B, dan ini C, oke? Nah, kalian perlu ingat ini, terus balik ke ini monthly, artinya apa kalau ini A, B, C? Berarti ini adalah W, X, Y, Z, di mana ini adalah W, X, Y, X, dan sekarang Z, oke? Nah, jadi wajar kalau di Ichimoku ini adalah bearish, oke? Karena sekarang itu terbentuk pattern untuk Z. Z ini bisa apa? Z ini bisa ada banyak macam ya. Jadi kalau untuk diprediksi ini kapan Z-nya selesai atau struktur Z-nya gimana, itu agak susah ini. Nih, kita mau coba pasin ya. Kalau di weekly ini jelas ya, ini kayak, ini bisa jadi A, B, terus C-nya panjang kan. Nah, terus ini A, B, C, C-nya panjang lagi, terus ini A, B, C, C-nya pas corona, terus ini A, B, C, terus Z-nya apa? Z kemungkinan kan ada 3 gerakan kan. Tapi kalau kita lihat secara pattern-nya, kita bisa lihat, oh ini kayak falling wedge nih, bisa jadi kan. Walaupun belum tentu valid, oke. Belum tentu valid kan. Karena kan kalau dia bisa misalnya dia malah break ke bawah kan berarti ini nggak valid kan, oke. Nah, jadi Z ini bisa apa, ini Z ada banyak Z ini ada banyak pattern yang bisa terjadi ya. Jadi kita patokannya di, bentar. Nah, patokannya di ini aja sih kalau menurut saya, patokannya di Kumo Weekly. Kenapa? Karena kalau misalnya dia mau gerak, harga ini mau misalnya turun, terus naik, terus turun lagi, itu mungkin kalau kalian fokus di daily, dia mungkin udah bisa break Kumo daily-nya, oke? Nah, tapi kalau di weekly, ini Kumo yang cukup kuat, bisa menahan, dan apalagi kalau kalian lihat di monthly, sebenarnya kalau kalian trading sekarang, secara kalau kita lihat secara jangka panjang monthly, ini adalah bukan saatnya untuk trading, oke? Karena harga itu masuk ke dalam kumo. Makanya di monthly ini sideway kan. Sideway dan kebetulan ini adalah Z. Z ini emang agak susah ditebak, oke? Nah, jadi kalau menurut saya itu jaga-jaga aja. Kalau emang misal mau, tunggu saat dia bisa break kumo weekly. Kalau menurut saya ya, itu yang paling cepat. Nanti kalau struktur Z-nya emang udah terkonfirmasi, baru akan saya update analisa ini. Oke, kita mau cek secara momentum juga, pertama kita cek momentum monthly, ini nggak ada ya, ini nggak ada divergence,
ini ini dulu sebelumnya ada ini, Bears Divergence, oke. Nah, makanya dia bisa turun ke Z. Nah, terus apa lagi? Ini nggak ada Divergence, di ujung Z-nya ini juga, nggak ada, oke. Nggak ada Divergence, daily juga nggak ada, oke. Jadi udah, kita jadi secara struktur, nah, kita udah tahu nih, secara Ichimoku dia akan turun, secara Alien Wave kita tahu dia adalah Z, di mana Z ini bisa apa aja pattern-nya. Nah, patokannya kalau misal emang mau ambil posisi jaga-jaga atau mau di-trading-in, itu kalau bisa itu harga udah break Kumo Weekly, biar lebih aman aja, oke. Tapi terserah itu kalau kalian bisa, memanajemen atau membuat trading plan tersendiri itu terserah ya. Tapi kalau menurut saya lebih aman itu kalau tunggu Kumo Weekly-nya, oke. Nah, terus pertanyaannya nih, Z ini turun idealnya kemana, oke. Nah, kalau idealnya kemana sebenarnya agak susah ya, karena seperti yang saya bilang, Z itu strukturnya ada banyak yang bisa terjadi, oke. Dia bisa aja berhenti di dalam sini, di dalam di masih di area range sideway ini, atau bisa jadi dia berhenti di bawah sini, oke. Karena itu emang terlalu banyak pilihan, oke. Nah, terus jadinya gimana dong? Kita kalau misalnya mau patokan, ini langsung patok ke 500 aja, angka psikologi, oke. Angka psikologi 500 ada di Fibo 50%, oke. Nah, kalau misalnya mau cicil, ini juga ada base kebetulan. Nah, mungkin kalian bisa tunggu di plus minus 500, oke. Nah, tapi bukan berarti dia sampai ke 500 nggak bisa turun ya, bisa. Ini masih bisa turun, oke. Tapi kalau menurut saya ini mungkin target minimalnya lah di 500, plus minus 500, oke. Nah, terus kita mau zoom di monthly, nih kalian bisa lihat 500 ini juga ada Kumo di sini. Jadi 500 ini sebenarnya bisa jadi support yang masih cukup kuat, oke. Di sini juga dulunya pernah jadi support, oke. Nah, jadi kalau untuk GJTL, secara struktur ini emang susah ditebak karena dia dalam pattern Z kan, complex correction. Nah, cuma untuk, target minimumnya mungkin kalian siap-siap di 500. Nah, cuma kalau untuk trading, saran saya itu tunggu kalau dia bisa ini, break Kumonya, oke. Kalau dia bisa break Kumo, weekly-nya, oke. Nah, jika sudah kita mau cek secara ini, Eee, fundamental pertama ekuitas ini saya mau cek tahunan, IPS juga tahunan, oke. Kita zoom out, nah pertama, ekuitas kita tahu, oh dia naik terus, oke. Naik terus, ini cukup bagus, tapi kalian perlu perhatikan ini saya set logaritma. Nah, kenaikan ekuitas itu udah melambat sejak 2013, oke. Artinya sejak dia turun ini udah melambat ekuitasnya. Kenapa? Karena kita lihat IPS-nya, oke. Dia kan emang sempat drop di sini, oke. Terus recovery pas 2009, oke. Terus ketika 2013 sampai sekarang itu drop lagi pendapatannya, oke. Dia emang sempat naik, terus drop lagi, naik lagi, drop lagi, oke. Nah, itu alasannya kenapa dia bisa terjadi, koreksi kompleks correction yang cukup besar, oke. Nah, karena dia ya emang ekuitasnya drop, oke. Nah, terus kita mau coba cek, ini ya, IPS per quarter-nya. Nah, dalam EPS quarter-nya, ini kita bisa lihat, dia sempat drop di sini, oke. Nah, makanya ini mulai terbentuk Z-nya, oke. Nah, terus ini, kalau di TradingView paling update ini ya, kuartal 4 2021, kuartal 1 2022-nya, saya belum cek, kalian bisa cek ya, apakah bagus. Nah, kalau misalnya dari 2022 ini cukup bagus kalau menurut saya ya, kalau EPS 2022-nya tinggi, oke. Kemungkinan besar ini akan menyelesaikan Z-nya di 2022, oke. Tapi kalau misalnya di 2022 ini juga masih stuck atau masih di gini-gini aja, kalau menurut saya ini mungkin Z-nya masih bisa berlanjut agak lama, oke. Nah, terus pertanyaannya, jadi kalau misalnya kayak gini, mau pakai Fibonacci time analysis cocok nggak? Kalau menurut saya nggak cocok ya. Kenapa? Karena Fibonacci time analysis kalian paling cuma akan tahu, oh ini
misalnya kalian pakai Fibonacci time ya, mungkin kalian akan bilang, "Oh, ini kemungkinan swing kan." Nah, tapi kemungkinan swing ini mungkin bisa jadi swing, tapi swing-nya bukan swing major yang gini, tapi swing yang ini, minor, oke. Jadi kalau menurut saya ini kurang ya, kecuali emang secara fundamental udah mendukung. Kalau fundamentalnya kalau menurut saya ini masih belum mendukung, kita analisa secara time juga, ya paling dapatnya minor bukan ininya. Kecuali kalau fundamentalnya emang udah baik, kalau menurut saya. Kalau menurut saya secara EPS, ini kurang GJTL, oke. Secara ekuitas ini bagus, oke. Nah, terus kita mau cek secara nilai buku ya. BBV gabungin sama Bollinger Band seperti biasa. Bollinger Band-nya ini, kenapa saya pakai, kalian bisa cek link di deskripsi, alasan analisa fundamental secara teknikal, oke. Ini saya mau pakai panjang 260 candle karena kalau di weekly itu sama dengan ini ya, 5 tahun, oke. Nah, saya pakai skala logaritma lagi, biar lebih mudah dilihat, oke. Nah, GJTL ini sekarang ada di bawah rata-rata 5 tahunannya secara nilai buku, oke. Nah, dan bahkan dia udah di bawah rata-rata sejak penurunan ini, oke. Nah, jadi apakah dia bisa lanjut turun? Bisa. Walaupun dia bisa dibilang murah, ya selama pendapatannya nggak membaik kalau menurut saya, ini ya dia masih bisa lanjut turun, oke. Nah, dan dia masih bisa tetap di bawah rata-rata 5 tahunannya, oke. Nah, terus kita mau cek secara tahunannya, buka di daily. Kalau di daily, ini kan berarti 260 candle sama dengan kurang lebih setahun kan. Nah nah berarti harga sekarang itu juga di bawah rata-rata 1 tahun terakhir, oke, secara nilai buku kalau kita lihat. Nah, jadi untuk kesimpulannya secara fundamental ini kalau menurut saya secara ekuitas ini emang bagus, selalu naik terus, tapi dia udah mengalami perlambatan sejak di 2013. Kenapa? Karena, pendapatannya itu menurun di 2013 sampai sekarang, oke? Kalau dibilang naik, ya ada naik dikit, tapi ya secara keseluruhan dia stuck, oke? Nah, itu sebabnya, harga GJTL ini bisa turun drop cukup lama sampai bikin complex correction. Secara strukturalnya aja ini masih Z, jadi secara Z ini bisa terbentuk pattern apa aja, oke. Nah, jadi untuk GJTL gimana? Kalau GJTL secara fundamental menurut saya ini tunggu laporan keuangannya keluar. Kalau misalnya emang udah apa, ada kenaikan EPS yang cukup signifikan, menurut saya itu bisa mendongkrak ini untuk cepat menyelesaikan Z-nya, oke. Tapi kalau misalnya masih kurang lebih sama tahun lalu dan 2 tahun lalu, kalau menurut saya itu mungkin Z-nya ini masih akan berlanjut, oke. Nah, itu secara fundamental, oke. Oke, eee, apalagi ya? Ichimoku udah, Elliott Wave udah, Fibonacci nggak nggak terlalu baik dipakai ya, kalau yang ini. Cuma pakai gini aja, terus dapat klasternya langsung dari Ichimoku sama ini, oke. Terus apa lagi? Fundamental udah, oke kita mau coba ya tambahin analisa volume. Apakah ada? Eee, ini kita kalau dari weekly aja ini udah kelihatan jelas ini nggak ada volume, oke. Jadi penurunan ini, sebenarnya ini nggak ada volume karena yang nggak menarik aja, oke. Bukan berarti ini artinya apa? Nih, kalau misalnya dia turun tanpa volume, itu sebenarnya ini emang kurang, apa, kurang populer aja sahamnya, oke. Nah, jadi karena dia kurang populer, makanya dia bisa turun karena volume transaksinya tuh hitungannya agak kecil, oke. Nah, terus, beda sama ini, ketika dia turun, ini volumenya tuh besar banget, oke. Beda kan sama yang sekarang. Nah, makanya ketika penurunan yang Y ini, itu turunnya bisa tajam banget. Sedangkan Z ini, ketika dia turun, ini volumenya kecil banget. Makanya Z ini kemungkinan ini sideway, oke. Nah, terus ini juga, ini kalau kita bandingkan sama yang lain, ini juga, nah, jadi kalau misal patokan volume sama pattern itu nggak bisa jadi patokan ya.
Cuma kalau menurut saya, ini karena penurunannya tak ada volume, nggak ada volume, artinya apa? Ini ketika dia turun ini nggak akan impulsif karena penurunannya tanpa volume. Terus kita cek di daily, ini juga nggak ada akumulasi yang cukup signifikan, oke. Ini nggak ada akumulasi, ini mungkin sempat ada candle dengan volume besar, tapi langsung ter-reject dan lanjut turun, oke. Jadi ini mungkin, ya bukan bukan akumulasi lah, kalaupun ini akumulasi, mungkin ini akumulasi yang gagal, oke. Nah, oke, sekian analisa GJTL, untuk kesimpulannya, jadi secara Ichimoku dia masih, bearish dalam time frame daily dan weekly, tapi secara jangka panjang di monthly ini sebenarnya dia sideway, oke. Sideway-nya kemana? Kalau secara Elliott Wave kita tahu kalau dia Z, oke. Di mana pattern Z ini bisa apa aja pattern-nya, dia bisa naik turun cukup dalam, oke, atau cukup tinggi. Nah, cuma target minimumnya itu mungkin ada di 500, oke. Tapi apakah dia bisa turun di bawah 500? Bisa, oke. Bahkan dia bisa turun di bawah ini, 235, oke. Nah, itu akan saya update lagi untuk pattern Z-nya kayak gimana, setelah marketnya udah terbentuk lebih jelas, oke. Nah, secara fundamental ekuitasnya itu selalu naik, itu bagus, tapi itu eee, secara ekuitas dia mengalami perlambatan di sejak 2013, kenapa? Karena pendapatan di 2013 sempat drop dan dia stabil, kayak naik dikit drop, oke. Nah, jadi itu alasannya kenapa, GJTL ini bisa terjadi complex correction di time frame yang cukup besar. Nah, terus untuk akhir dari Z-nya gimana, kita perlu cek laporan keuangan di beberapa kuartal berikutnya, apakah meningkat cukup signifikan. Kalau peningkatan cukup signifikan, kemungkinan dia akan break ini, Kumo Weekly, bahkan menyelesaikan Z ini. Tapi kalau misalnya dia masih stagnan, artinya apa? Z ini belum tentu selesai. Bisa jadi dia lanjut lebih panjang lagi, oke. Nah, secara volume juga ini eee, nggak ada akumulasi distribusi yang cukup jelas, oke. Sekian analisa GJTL, disclaimer kembali, sekian dan terima kasih.